Ya, dengan Hamdan di sini saya akan membahas tentang alat kesehatan ya, yaitu ultrasonic nebulizer. Nah, di sini termasuk alat kesehatan elektromedis dalam kategori alat terapi. Apa sih pengertian dari nebulizer itu? Kemudian ultrasonic nebulizer itu menggunakan apa sih? Di sana menggunakan ada sebuah komponen piezoelektrik ya. Nanti kita perjelas lagi penjelasannya. Kemudian fungsinya untuk apa sih nebulizer itu? Nah, itu juga akan kita jelaskan di video ini. Dan untuk video pengoperasiannya, di sini saya bekerja sama dengan teman saya ya, Ibnu Rizal di Anak Elektromedis tahun 2013. Ya, seperti apakah videonya? Lanjut ke video berikutnya. Ya, inilah nebulizer. Ya, nebulizer ini adalah alat untuk mengubah obat dalam bentuk cairan ya. Kemudian dirubah menjadi bentuk gas. Nah, gasnya ini digunakan untuk pengobatan pada saluran pernapasan ya, untuk infeksi paru-paru, kanker paru-paru, dan juga gangguan-gangguan lainnya yang ada di sepanjang jalur pernapasan. Pengobatannya biasanya diberikan kepada penderita gangguan pernapasan ya, lebih utamanya ya, dengan memasukkan gasnya melalui sistem pernapasan baik dari mulut ataupun hidung. Adapun contoh penyakit-penyakitnya biasanya seperti tuberkulosis, pulmonary complication, HIV, asma, termasuk ngorok juga itu termasuk ya. Dengan mencampurkan obat sesuai dengan resepnya, kemudian dinyalakan alat nebulizernya, dia akan membuat cairan tersebut menjadi gas seperti itu. Ini penting sekali sesuai dengan resep dokter ya. Nah, setelah itu gas itu dihisap oleh manusia, dihirup oleh manusia agar masuk ke jaluran pernapasannya, mulai dari hidung, rongga tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Makanya itu ini dia bisa mengobati dan juga terapi untuk kelainan pada proses pernapasan. Piezoelectricity, efek piezoelektrik sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, karena piezoelektrik ini bisa digunakan untuk mengukur tekanan, percepatan, regangan, dan lain-lain, dan bisa juga digunakan dalam alat-alat seperti mikrofon, jam quartz, perubah suara menjadi tulisan pada laptop contohnya, mesin pembakaran dalam printer, osilator elektronik, hingga bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif seperti microcontroller ya, contohnya itu juga ada piezoelektriknya di situ ya. Dalam hal ini Pierre Curie dan Jacques Curie di sini ya telah melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Ada quartz kristal, ada roselsa tadi ya, kemudian ada juga topaz, tourmaline, dan cane sugar ya, dan lain-lain. Intinya di sini bahan-bahan yang memiliki zero polaritas seperti itu. Nah, ini adalah ketika bahan-bahan dicampurkan dan dijadikan sebuah kristal untuk mendapatkan efek kristal efek piezoelektrik ya. Nah, ini dia konsep efek piezoelektriknya. Ya, piezoelektrik atau yang biasa disebut juga dengan efek piezoelektrik adalah muatan listrik yang terakumulasi dalam bahan padat tertentu seperti kristal dan keramik akibat dari mechanical pressure. Nah, ketika medan listrik ini melewati bagian material dengan polarisasi 0 ya atau zero polarization, molekul yang dipolarisasi akan segera menyesuaikan dengan medan listriknya, menghasilkan dipol yang terinduksi molekul dan struktur kristal materi.
Penyesuaian molekul ini akan merubah materi dimensi, dan inilah yang disebut dengan efek piezoelektrik. Gaya listrik yang dihasilkan medan listrik dari suatu muatan ini dan usaha gerak mekanis adalah gaya yang kekal ya, karena energi potensial listrik sifatnya berbanding lurus dengan tegangan, maka akan timbul tegangan ketika ditekan bahan dielektriknya. Semakin besar tekanan atau deformasi yang diterima, maka dapat menghasilkan output tegangan yang berubah-ubah. Dan di sini memakai ultrasonik sebagai mechanical pressure-nya. Ya, kemudian kita lanjut ke komponennya ya. Ini adalah piezoelectric disc ya yang akan digunakan untuk ultrasonic nebulizer ini. Kemudian ada waterproofing, ini sebagai pelindung karena nanti ini akan masuk ke dalam air. Kemudian ada membrannya, ini sebagai receiver dari piezoelectric effect. Nah, jadi piezoelectric ini diberikan frekuensi sebesar 113 kHz ya. Ini frekuensi ultrasonik, ini di luar pendengaran manusia karena manusia hanya sebatas sampai 20 kHz. Ketika diberikan mechanical stress ya oleh ultrasonik di sini, dia akan bereaksi dan bergetar dengan sangat kencang. Nah, membran di sini sebagai receivernya. Nah, ini dia akan bergetar dengan kencang ya, sehingga mengakibatkan airnya tersebut menjadi gelembung-gelembung kecil dengan ukuran nanoliter. Seperti itu. Karena di bagian receiver sendiri ada bolong-bolong kecil seperti ini ya. Nah, dan gelembung-gelembung kecil ini berbentuk seperti uap, seperti itu. Nah, dia akan bergetar dengan cepat. Ini adalah contohnya, contoh bagaimana piezoelektrik ketika ditenggelamkan di air ataupun menyentuh air. Nah, seperti itu. Dia akan menghasilkan uap ya. Nah, uap disinilah yang akan dihirup oleh manusia, baik melalui mulut ataupun hidung, kemudian sesuai jalurnya untuk pengobatan pernapasan. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Rizal Fathur Rahman Arif. Di sini saya akan menjelaskan modul nebulizer ultrasonik yang telah saya buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan aksesoris yang ada di sini. Di sini ada main unitnya atau unit utama. Kemudian aksesoris berikutnya di sini ada kabel power untuk disambungkan ke PLN. Kemudian di sini ada selang sama mouthpiece-nya untuk dipasangkan ke mulut pasien. Kemudian di sini ada chamber besar, di sini ada chamber kecil untuk cairan obat. Kemudian di sini ada penutup chambernya, dan di sini ada tempat aliran udara untuk mendorong kabut yang akan digunakan. Kemudian di sini ada juga air yang akan digunakan, lebih baik air Aquades. Dan ini adalah aksesoris untuk setelah pemakaian atau pembuangan air nanti setelahnya. Oke, berikut ini saya akan melakukan pengoperasiannya. Pertama-tama isilah unit dengan air. Isi air sampai ke tingkat maksimum, yaitu pelampung pada di sini mengambang. Jika sudah terlihat mengambang, itu artinya sudah maksimum. Berikutnya, pasang chamber besar. Posisikan chamber besar yang ada huruf H ini ke titik sini, ke pinggir. Jadi di situ ada penguncinya. Jadi pas dimasukin, putar ke kanan. Kemudian ini adalah cairan obat. Cairan obat ini diisi untuk cairan obat itu tidak boleh melebihi 150 ml. Nah, cairan obat sekira-kiranya tidak boleh melebihi dari maksimum ini.
kemudian dipasang ke chambernya. Setelah itu pasang penutup chamber. Pastikan posisi fan ini ke lubang ini. Kemudian pasang mouthpiece-nya yang akan dipasang ke penutup selang, dan ini ke mulut pasien. Kemudian pasang kabel powernya di belakang unit. Oke, berikut adalah pengoperasian untuk alat modul nebulizer ultrasonic ini. Yang pertama, sambungkan kabel power ke sumber PLN. Kemudian tekan saklar on off di belakang unit ke posisi on. Kemudian tampil pada alat ini setting timer 1 menit, artinya kita menggunakan waktu untuk alat pemakaian ini 1 menit. Jika untuk menambahkan waktu pemakaian, tekan up, dia akan menambahkan per 1 menit. Kalau untuk menurunkan, tekan down. Alat ini maksimal penggunaan yaitu selama 60 menit. Bisa ditekan dot atau up. Jika untuk memilih mode kabut yang akan digunakan, tekan tombol mode. Di sini ada setting kabut low, artinya mode kabut yang digunakan yaitu rendah. Jika untuk memilih mode yang lain, tekan up. Mode medium, mode high, medium, low. Di sini ada 3 mode yaitu low, medium, high. Low yang rendah, medium yang sedang, sedangkan high itu adalah yang tinggi. High. Setelah pemilihan kabut, kembali ke setting timer lagi. Saya akan memilih 2 menit saja. Untuk memulai alat, tekan start. Maka kabut sudah keluar atau dipasangkan ke mulut pasien. Di sini terlihat alat akan bekerja sesuai dengan settingan timer dan mode yang digunakan high. Waktu pemakaian akan mencapai 2 menit setelah pemakaian. Ketika alat sudah selesai, pada LCD screen akan menampilkan end process, artinya pemakaian sudah selesai dan kabut pun sudah tidak keluar lagi. Jika untuk menggunakannya lagi, pilih setting timer, menurunkan waktu timernya atau pemilihan timer. Di sini adalah pemilihan mode kabut, down, low, langsung start juga bisa. Ini kabut kelihatan kecil. Jika untuk memberhentikan alat, tekan pada tombol start ini. Ini posisinya bisa start atau stop. Dia akan kembali ke menu awal. Berikut setelah pemakaian alat atau mematikan alat. Alat ini tidak boleh bekerja
lebih dari 4 jam. Maka dari itu, matikan alat dengan prosedurnya. Yaitu pertama, tekan tombol saklar on off ke posisi off. Kemudian kita akan menguras air yang ada unit. Kita chamber, yaitu buka chamber dengan pelan-pelan dan buka chamber kecil, kemudian dibuang airnya. Kemudian buka chamber besar, lalu airnya dikuras. Bisa menggunakan squid yang lebih besar lebih baik biar cepat pengurusannya, atau dengan menguras pakai kanebo, dikuras, diambil airnya, jangan sampai masuk ke keliling alat, jadi makanya pelan-pelan untuk mengurasnya, buang ke air. Setelah air sudah dikuras, bersihkan alat menggunakan tisu kering. Dan sensornya pun juga dibersihkan, sensor transducer yang ada di tengah itu. Kemudian bagian lain juga dikeringkan. Chamber kecil juga dikeringkan. Ini adalah cairan obat. Ini juga dikeringkan. Pasang ke posisi semula. Setelah rapi, cabut kabel power yang ada di belakang. Diletakkan pada ruangan dengan suhu yang aman. Ya, terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Kemudian isi juga kalau komentarnya jika ada masukan ataupun untuk sharing-sharing ilmu pengetahuan tambahan. Saya Hamdan, terima kasih.